Sekarang dengan 5 waktu itu, mari kita evaluasi setiap sholat kita. Sudahkah sholat-sholat kita mampu merubah pribadi dan watak kita? Al-Quran menegaskan, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan mungkar adalah perbuatan-perbuatan yang memang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Apalagi perbuatan keji, dia sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena itu hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Hijr digambarkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau menghadirkan keyakinan atas penyembahan itu. Kita yakin kalau kita betul-betul sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita sholat, saat kita sebelum melaksanakan takbir, hendaknya kita konsentrasikan diri kita dan kemudian hadirkan Allah di hadapan kita kalau kita akan menyembahnya. Sebagaimana Rasul memberikan gambaran, kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau ketika menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, maka kata Rasulullah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihat segala tingkah laku kita dan menyaksikan ibadah sholat kita. Maka peristiwa Mi'raj adalah peristiwa pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sana saat indah sekali terjadi dialog antara Allah dan Rasulnya didampingi dengan malaikat, yang dialog itu kemudian diabadikan dalam sholat kita, yaitu dalam tasyahud akhir kita. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah memberikan gambaran, kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Rasulullah melaksanakan mi'raj, itu berdialog dengan Allah, maka sebagai orang beriman yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah, maka jalannya adalah melalui sholat kita. Digambarkan oleh Allah dalam hadis qudsinya, Rasulullah memberikan gambaran di sana, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Rasulullah, qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain. Salat itu, kata Allah, akan saya bagi dua, untuk aku dan untuk hambaku. Di mana pembagiannya, atau saat kapan salat itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjawab dari bacaan-bacaan surat Al-Fatihah itu.
Kata Allah, fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuh untuk aku dan separuh lagi untuk hambaku. Indahnya lagi Allah kemudian mengatakan wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia minta akan saya kabulkan. Solat, makna lain solat adalah doa. Maka di dalam solat itu isinya doa permohonan kita kepada Allah, dialog kita dengan Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa harapan kita di dalam solat itu. Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta saya kasih lewat solat-solat kita. Idza qala al-'abdu, kata Allah, ketika seorang hamba sedang melaksanakan solat dan kemudian membaca surat Al-Fatihah, diawali dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Saat kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dalam sholat kita, berhentilah pada ayat itu, kemudian kita dengarkan jawaban Allah. Allah akan menjawab dari bacaan kita. Hammadani rabbi, hammadani abdi. Allah kemudian seolah-olah menyatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah, hambaku sedang memujiku. Dialog dengan Allah. Wa idza qala, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka kemudian begitu kita berhenti di ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab dari bacaan kita, Afnai alayya abdi. Kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Isinya pujian. Maka para mufassir mengatakan surat Al-Fatihah adalah merupakan 7 pujian. Ayatnya 7, isinya semua pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin di dalam salatnya, berhenti di ayat itu, maka kemudian Allah akan menjawab majaddani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Masya Allah, memuji, kemudian mengagungkan, memuliakan, pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang sholat, yang sholatnya betul-betul dia membaca surat Al-Fatihah dengan khusyuk dan kemudian tartil dari ayat ke ayatnya. Wa idza qala, ketika seorang hamba sedang sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah perbedaanku dan hamba dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta akan saya kasih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menyatakan atau memproklamirkan, inilah bedanya aku dengan hambaku. Hambaku memujiku, hambaku meminta kepadaku dan aku memberikannya. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta akan saya kasih, akan saya kabulkan. Ketika Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, kita langsung menyambutnya dengan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus.
Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang sesat dan yang dibenci. Yang kita minta ketika Allah mengatakan apa yang diminta oleh hambaku saya kasih, saat itu yang kita minta adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Kenapa hidayah? Betapa pentingnya hidayah. Setiap saat kita ini digoda oleh syaitan dan akan disesatkan oleh syaitan. Jangan sampai dalam akhir kehidupan kita menjadi su'ul khotimah. Maka kita jangan pernah berhenti memohon hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, tanamkan pada diri kita, kita sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami mohon petunjuk dan hidayah, jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Wali abdi ma sa'al, kata Allah, dan bagi hambaku apa yang dia minta saya kasih. Artinya kalau kita melihat hadis ini menggambarkan Allah malu untuk tidak mengabulkan doa-doa hambanya, terutama ketika dia memohon di dalam sholat. Lebih-lebih saat kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan yang strategis di situ yang kita mohonkan kepada Allah. Maka saat membaca, konsentrasikan, pahami, kemudian komunikasikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat yang kita lakukan betul-betul memberikan dampak terhadap perubahan sikap kita, mental kita, akhlak kita, dan sekaligus keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah-ibadah kita